dari kelompok 1 ingin mereview jurnal ujian tengah semester MBKM Big Data. Mereview jurnal dengan judul Big Data Streaming Architecture for Edge Computing Using Kafka and Rockset yang ditulis oleh Ajay Bandi dan juga Julio Ariel Hurtado. Bagian Relate Work membahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam arsitektur data streaming besar. Mengusulkan pendekatan berbasis kontainer yang memproses dan menyaring data sebelum berkomunikasi dengan edge cloud. Mereka mengembangkan sistem uji menggunakan sekelompok Raspberry Pi yang mengandalkan Docker untuk mengontainerisasi dan mendeploy cluster Hadoop dan Spark. Menganalisis kinerja Spark Streaming dan mengidentifikasi alasan bottleneck kinerja. Mereka menguraikan dan menerapkan solusi serta melaporkan pelajaran yang dipelajari terkait penggunaan caching dan lebih banyak sumber daya untuk thread konsumen. Menunjukkan solusi fleksibel untuk mencapai latensi rendah dalam mesin processing aliran yang dapat diskalakan secara umum. Penelitian lain yang disebutkan oleh Wang et al. Yang menciptakan strategi transcoding untuk streaming video Nekrabel adaptif dengan mendeploy server transcoding lebih dekat ke stasiun dasar, menggunakan edge computing untuk proses data sensorik dan mengurangi latensi komunikasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya teknologi big data dalam mengatasi masalah latensi dalam pemrosesan data streaming dengan Apache Kafka, Flink, dan Spark memainkan peran penting dalam hal ini. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan evolusi arsitektur data streaming besar untuk mendukung aplikasi real-time yang memerlukan latensi rendah antara sumber dan tujuan data. Ini dengan munculnya teknologi seperti IoT dan peningkatan volume data yang dihasilkan, penelitian ini menyoroti pentingnya mengadopsi arsitektur data streaming baru yang efisien dalam mengolah data streaming untuk mendukung aplikasi real-time. Propose Architecture, rancangan atau struktur yang diusulkan oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek teknologi. Bagian Propose Architecture ini membandingkan arsitektur data streaming Lambda dan Kappa serta memperkenalkan arsitektur yang diusulkan untuk mengekstrak data streaming dari Twitter dan memvisualisasikannya secara real-time di Tableau dengan dukungan Rockset. Arsitektur Lambda adalah pola arsitektur penyebaran streaming standar yang digunakan untuk memberi makan data dalam lapisan batch dan streaming. Lapisan streaming menggunakan wawasan sebelumnya yang diperoleh di lapisan batch untuk memproses data baru yang masuk. Data itu dari berbagai sumber diambil dan menerapkannya menggunakan teknik penambahan atau penggabungan sebelum disampaikan ke lapisan layanan. Arsitektur Kappa tidak menggantikan arsitektur Lambda, sebaliknya ia memberikan pendekatan alternatif untuk memproses data secara online, secara eksklusif, dan berkomunikasi secara sinkron. Arsitektur yang diusulkan ini menggabungkan elemen-elemen dari kedua arsitektur tersebut untuk mengekstrak data streaming dari Twitter, memprosesnya melalui Kafka dan Rockset, dan memvisualisasikannya di Tableau dalam waktu yang nyata. Data dari Twitter diambil dan diolah oleh Kafka sebelum dikirim ke Rockset untuk disajikan dalam bentuk visualisasi. Dengan arsitektur ini, tren dari tweet real-time diperbarui setiap 30 detiknya, sehingga waktu transmisi data dari sumber Twitter ke tujuan dalam aplikasi ini adalah 30. Ini menunjukkan bagaimana kedua arsitektur itu menghasilkan sistem messaging end-to-end yang efisien dan responsif. Selanjutnya adalah bagian case study. Di bagian case study ini akan dilakukan pendekatan sebuah kasus yang akan diteliti secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dibahas dalam sebuah jurnal ini. Di bagian case study ini menjelaskan sistem pesan end-to-end dari Twitter ke Tableau untuk membuat dashboard dan storyboard untuk memvisualisasikan data analitik streaming real time menggunakan aplikasi Twitter sebagai data resource dan Kafka, Rockset, dan Tableau sebagai pengolah data tersebut. Kami dapat mengumpulkan tren
berdasarkan negara. Jadi kami mengambil data-data tren dari suatu negara yang akan kami olah. Dari dapat dilihat di sebelahnya ada sequence diagram di mana kami mulai Kafka, selanjutnya ada TW, kemudian kami mengambil data dari Twitter. Kemudian data dari Twitter itu kami olah menggunakan Kafka, Rockset, dan TW. Kemudian tweet real time dari Twitter digunakan sebagai data streaming. Pengguna menentukan pesan mereka di platform, kemudian masuk ke dashboard dan membuat kunci API dan kunci autentikasi yang akan digunakan lebih lanjut dalam proyek untuk mengakses data dari Twitter. Data streaming yang diambil kemudian disalurkan melalui Kafka, dan di Kafka dapat digunakan untuk menyalurkan, mengintegrasikan data streaming dan analitis. Kafka dapat menangani data yang banyak dan data dapat berasal dari beberapa produsen di satu topik. Rockset dirancang untuk menggunakan data modern untuk pengambilan keputusan. Rockset memfasilitasi data yang dikonsumsi ini dan menyimpannya ke dalam database bawaannya. Dari penelitian ini mencakup proses pengambilan dan pemrosesan data streaming melalui Kafka, di mana Rockset ini mengonsumsi data dari Kafka untuk menggabungkan dan menyaring data menggunakan database query. Nah, selanjutnya streaming dari Rockset ini terhubung ke Tableau untuk visualisasi dinamis termasuk dashboard dan storyboard. Nah, visualisasi dinamis ini diperbarui setiap 30 detik dan direkam dalam video. Treemaps digunakan untuk menggambar tren di Twitter dan volume tweet dari 4 negara berbeda. Data streaming ini diperbarui secara dinamis dalam waktu 30 detik, dan keseluruhan sistem ini messaging end-to-end memiliki latensi 30 detik. Meskipun latensi ini cukup tinggi, hal ini disebabkan karena keterbatasan akses ke alat yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa arsitektur ini diusulkan berhasil dalam mengambil data streaming melalui Twitter, memprosesnya melalui Kafka dan Rockset, serta memvisualisasikannya secara real time di Tableau. Visualisasi tren dan volume tweet dari berbagai negara ini memberikan pemahaman yang baik tentang data streaming yang dianalisis. Selain itu, penggunaan Treemaps dalam visualisasi memberikan cara yang efektif untuk mewakili data dan bentuk mudah dipahami dan perbarui secara dinamis. Nah, dengan demikian hasil dari implementasi ini, arsitektur data menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan visualisasi data streaming secara real time dengan bantuan Kafka, Rockset, dan Tableau, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren dan volume tweet dari Twitter. Bagian conclusion ini menyimpulkan bahwa arsitektur big data streaming yang diusulkan berhasil dalam proses trend dan tweet real time dari sosial media dengan menggunakan Kafka dan Rockset. Data streaming diekstrak dari Twitter dan diproses melalui Kafka sebelum disajikan di Rocket untuk analisis. Rockset kemudian terhubung ke Tableau untuk membuat visualisasi dinamis seperti dashboard dan ini menunjukkan bahwa Treemaps digunakan untuk menggambarkan tren Twitter dan volume tweet dari berbagai negara yang diperbarui setiap 30 detik. Meskipun latensi sistem messaging end-to-end adalah 30 detik, hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke alat yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih baik tentang data streaming dan analisis dan menunjukkan kemampuan arsitektur yang diusul dalam menghasilkan visualisasi data streaming secara real time dari Twitter. Dalam kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi arsitektur dan streaming yang mendukung latensi rendah antara sumber dan tujuan dengan menggunakan Kafka, Rockset, dan Tableau. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem messaging end-to-end untuk mengambil, memproses, dan memvisualisasikan data streaming secara real time dari Twitter. Di masa depan, penelitian ini dapat diperluas dengan memprediksi sentimen Twitter menggunakan algoritma machine learning. Pada bagian rekonstruksi ini, tujuan utama dari bagian rekonstruksi ini adalah kita mampu merekonstruksi setiap layer dari arsitektur yang diajukan, yaitu mulai dari data extraction, streaming layer, serving layer, hingga visualisasi. Namun perlu kita ketahui bahwa karena ada yang beberapa kendala, maka bagian ini akan kita bagi menjadi beberapa percobaan.
Yang mana pada percobaan pertama itu ada kondisi bahwa kita menggunakan API Twitter yang mana subscription-nya masih pada free tier. Kemudian ada percobaan ini menggunakan bahasa Java dan Python. Kemudian menjalankan Kafka ini masih menggunakan WSL, dan terakhir kita menggunakan versi Kafka yang terbaru yaitu 3.7.0. Yang pertama-tama kita akan melakukan data extraction melalui X Developer Console, yaitu kita bisa mendapatkan Twitter key dari sini. Kemudian kita akan memasukkan key itu ke dalam program dengan kelas Twitter Trend pada Java Maintenance Project. Akan tetapi ketika kita menjalankan kelas art ini masih terdapat beberapa error pada program Java, sehingga kita perlu menggunakan alternatif dengan bahasa pemrograman yang lain. Maka kita ulang kembali pada bagian data extraction itu menggunakan Python, yang mana Twitter key kita dapatkan dari platform yang sama. Kemudian kita install library dan membuat program untuk melakukan data Twitter ini dan menerapkannya pada program Python yang telah dibuat. Namun ketika kita menjalankan program Python, diketahui bahwa program ini gagal karena adanya batasan pada free tier, yaitu pada free tier atau subscription tidak berbayar ini kita tidak bisa mengakses Twitter dari orang-orang karena hanya dapat mengakses username atau profil dari kita sendiri. Kemudian apabila kita tetap lanjutkan, kita bisa menjalankan Zookeeper milik Kafka, kemudian kita menjalankan Kafka server, dan kita dapat menjalankan Kafka consumer yang jelas-jelas gagal karena data stream dari Twitter tidak dapat kita dapatkan tadi. Kemudian kita membuat akun Rockset dan menambahkan integrasi Kafka, dan akhirnya kita dapat setup integrasi Kafka tersebut, namun pada akhirnya tetap gagal ketika kita menjalankan script connect Rockset Kafka yang standalone karena tidak terhubung dan data stream tidak dapat masuk ke dalam Rockset. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kita perlu melakukan perubahan pada alternatif lain, sehingga pada alternatif rekonstruksi yang kedua kita menggunakan API YouTube sebagai sumber data dan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Google API Client dan Kafka Python untuk mendapatkan data YouTube. Kemudian consumer ini akan menggunakan dua versi, yaitu 3.7.0 serta versi 2.3.0. Kemudian menggunakan Docker sebagai alternatif WSL. Yang pertama kita mendapatkan data extraction YouTube ini dari YouTube API Key pada Google Cloud Console. Kemudian kita akan membuat program di sini kita akan membuat program di mana kita bisa mendapatkan 20 video teratas dalam trending di bidang teknologi di Indonesia. Yang mana apabila kita jalani program Python ini, kita berhasil membuat produser yang mana dia terkoneksi ke Bootstrap server dan data YouTube-nya berhasil didapatkan. Sekarang tinggal kita bekerja di bagian consumer dan Rockset. Oleh karena itu kita setup Docker dengan yang pertama masih menggunakan Kafka versi 3.7.0 dengan Docker Compose sebagai berikut. Kemudian kita start server di Docker dan berhasil. Kemudian kita start Kafka consumer di WSL yang masih menggunakan consumer share localhost. Di sini terlihat bahwa consumer ini berhasil mendapatkan data dari produser, yaitu berupa channel, title, serta waktu publish dari video dari 20 video trending. Kemudian kita akan mencoba memasukkannya ke dalam Rockset. Dan ketika step 6-8 yaitu setup Rockset seperti sebelumnya dijalankan, terdapat error yaitu Kafka tidak dapat terhubung dan data stream tidak dapat masuk ke dalam Rockset. Hal ini diduga karena Rockset ini belum mendukung Kafka versi terbaru yaitu Kafka versi 3.7.0. Oleh karena itu kita buat perubahan lagi, kita buat dia menggunakan Rockset versi sama seperti di jurnal yaitu 2.3.0 dengan Docker Compose sebagai berikut. Kemudian kita start Kafka server di Docker dan berhasil. Kemudian kita start Kafka consumer yang localhost di Docker, namun hasilnya kosong, tidak seperti pada versi 3.7.0. Namun kita lanjutkan ke dalam Rockset, jadi kita menjalankan setup Rockset seperti sebelumnya, dan kita menjalankan connect standalone Rockset Kafka di Docker, dan berhasil. Kemudian dari keberhasilan ini, ketika kita menjalankan connect standalone, itu muncul bahwa connect standalone ini dapat masuk ke dalam Rockset dan terbukti dia aktif serta dapat digunakan.
Akan tetapi masih terdapat kendala bahwa ketika kita akan membuat collection dari data stream untuk kemudian divisualisasikan, data belum bisa masuk ke dalam koneksi tersebut. Yang dimana dalam hal ini source preview tidak muncul dan apabila dilanjutkan tidak ada data yang masuk ke dalam Rockset. Oleh karena itu, sekarang kami masih pada tahap pembelajaran kembali terkait teknologi ini, dan berikut merupakan log dari error yang telah ada sebelumnya. Dari kami itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.